Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah. Marilah kita buka presentasi pada pagi hari ini. Semoga menjadikan ilmu yang manfaat barokah, khususnya bagi kita semuanya yang belajar di kampus kita dengan nama yang baru sekarang Uinham. Semoga tambah manfaat barokah. Kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah. Yang terhormat Bapak Fikri Parihin selaku pengampu mata kuliah Tahsinul Qiraah ya. Kami di sini yang pertama atas nama saya sendiri Muhammad Raqibul Khairi, yang kedua Saudara Hasanuddin, yang ketiga Ahmad Ferry Nur Wahid akan menyampaikan makalah yang berjudul yaitu Waqaf ya. Berkaitan dengan ini sangat penting sekali dalam ilmu Tahsinul Qiraah kita mengetahui waqaf dari sudut bahasa, pemberhentian atau pengucapan, itu artinya waqaf. Sementara dari sudut istilah tajwid, kita sering ya waqaf itu atau berhenti. Itu waqaf atau berhenti adalah penghentian bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernapas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Artian waqafnya itu sementara kemudian menyambung bacaan. Untuk mengetahui waqaf yang tepat diperlukan pemahaman terhadap ayat yang dibaca. Jadi nggak asal-asalan waqaf itu berhentinya di mana, tepatnya di mana, lafadznya yang baik untuk waqaf dan lafadz ini tidak baik untuk waqaf. Sehingga waqaf memberikan kesan arti sempurna bagi yang sudah memahami, dapat menentukan sendiri waqaf yang tepat sehingga tidak merusak makna. Tapi yang belum paham hendaknya mengikuti tanda waqaf atau melihat mushaf agar tidak merusak makna Al-Quran dan itu sendiri saat waqaf. Karena sering kita di dalam mengaji Al-Quran sebenarnya sudah ada ya ketentuan waqaf dan tanda-tandanya pun sudah ada. Dengan itu kita perlu memahaminya. Kalau waqaf misalkan mim ini tandanya apa dan artinya apa, atau waqaf qala atau waqaf shola dan baik sebagainya. Nah, kita intinya di situ banyak sekali perinciannya. Nah, kita akan lebih singkatnya di sini presentasinya, tidak terlalu melebar nanti, cuma nanti kami persilahkan bagi teman-teman ketika presentasi bisa dibuka lebar selebar-lebarnya keterangannya. Terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya kami persilahkan Saudara Hasanuddin, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang waqaf ya. Pengertian waqaf. Waqaf menurut bahasa mempunyai arti berhenti atau menahan. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, pengertian waqaf adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafadz atau kalimat yang terdapat tanda waqaf, guna mengambil nafas untuk melanjutkan kembali bacaan ayat selanjutnya. Selain waqaf terdapat juga wasol. Wasol berarti terus membaca atau tersambung baca Al-Quran dengan wasol, artinya jika ada tanda baca wasol, cara membacanya diteruskan atau disambung dengan kalimat berikutnya. Tanda waqaf dan wasol ini sering disebut dengan nama tanda-tanda waqaf. Pembagian waqaf ya, secara umum waqaf dibagi menjadi 4 kategori, yaitu waqaf i'tibari, yaitu berhenti pada ayat yang belum belum sempurna yang dilakukan oleh seorang ustadz dalam proses mengaji muridnya. Hal ini hukumnya boleh.
Yang kedua, wakaf intizhari, yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna yang dilakukan khusus dalam proses belajar mengajar Al-Quran dan dilakukan dalam rangka untuk menguasai cara membacanya dan hukumnya. Yang kedua, wakaf izhari. Yang keempat yaitu wakaf ikhtiyari. Ini adalah wakaf-wakaf, ada 4 wakaf. Pembagian wakaf ikhtiar itu ada yang pertama wakaf at-tam, wakaf at-tam, yaitu yang kedua yaitu wakaf al-kafi, yang selanjutnya yaitu wakaf al-hasan, yang selanjutnya wakaf aqobih ya. Tanda-tanda wakaf itu yang pertama wakaf lazim. Wakaf lazim sangat diutamakan untuk berhenti. Jadi wakaf lazim ini diharuskan untuk berhenti. Mim itu biasanya ada mim kecil di atasnya, itu berarti tandanya wakaf lazim, diharuskan untuk berhenti. Yang kedua yaitu jim, yaitu singkatan dari wakaf jaiz. Biasanya dalam Al-Quran itu ada jim kecil, itu yang namanya wakaf jaiz. Dibolehkan untuk berhenti, juga diperbolehkan untuk terus melanjutkan bacaan. Ini namanya wakaf